ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Allah memberikan kepada kita nikmat sehat. Allah memberikan kepada kita sebelum itu adalah nikmat iman, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Yang mana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salullah al-afwa wal-afiyah. Ya, dalam sebuah hadis kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan al-afiyah. Apa itu afiyah? Afiyah itu mencakup keselamatan, mencakup kesehatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari musibah-musibah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan menjaga kita, menjaga tubuh kita. Kalau kita mau lihat, ya, ada rumah sakit tidak jauh dekat sini misalnya. Betapa banyak orang-orang yang pada detik ini sedang berjuang melawan penyakitnya. Allah berikan kepada dia ujian penyakit, dan Allah berikan kepada kita kesehatan, alhamdulillah. Maka kesehatan ini Nabi SAW menyuruh kita, meminta kita untuk kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu al-afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyah. Ya, permohonan maaf atau permohonan ampunan kepada Allah, dan al-afiyah itu kesehatan, keselamatan. Maka ketika kita sehat, doanya apa? Atau yang biasa orang doakan ke kita apa? Semoga sehat wal afiyat. Sehat wal afiyat. Afiat ini mencakup seluruhnya, mencakup kesehatan, keselamatan dari musibah. Allah jaga tubuh kita, Allah mudahkan urusan kita. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sore hari dan pagi hari apa? Pagi dan petang hari, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, dan seterusnya. Wahai Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu al-afwa wal afiyah, yaitu ampunan dan juga al-afiyah. Maka afiyah ini bukan nikmat yang kecil, tapi nikmat yang besar pada yang Allah berikan kepada kita. Lalu apa kata Nabi SAW selanjutnya di hadis yang sama? Kata Nabi SAW, fa innahu ma yu'ta ahadun ya khairan, atau fa innahu ma u'tiya ahadun khairan ya ba'da al-yaqin min al-afiyah. Sesungguhnya tidaklah seorang diberikan kenikmatan yang lebih baik setelah kenikmatan iman, kenikmatan keyakinan yang Allah berikan kepada kita, selain apa? Yang lebih baik daripada al-afiyah. Allah menyelamatkan kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, atas segala kemudahan, segala kesehatan yang boleh jadi kita lalai, boleh jadi kita luput dari mensyukurinya. Maka senantiasa setiap hari kita memperbarui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tapi betapa sedikitnya yang sudah kita syukuri. Dan syukur yang paling besar bukan dengan lisan. Kalau dengan lisan saya, semua orang sangat mudah mengucapkannya alhamdulillah. Namun apa? Syukur yang dibarengi tidak hanya dengan lisan, namun juga dengan keyakinan dalam hati bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita atau apa yang kita nikmati sekarang ini dari kenikmatan-kenikmatan adalah semuanya dari Allah SWT. Kita yakini dalam hati kita. Lalu apa? Terrealisasikan dalam anggota tubuh kita. Kita amalkan, kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Beribadah kepada Allah, untuk kita semakin dekat kepada Allah SWT. Ya, begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Coba kita lihat berapa banyak yang dari nikmat-nikmat yang tadi Allah berikan, berapa banyak yang kita sudah gunakan untuk beribadah kepada Allah. Berapa banyak yang sudah kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi barometer bukan banyaknya nikmat, bukan banyaknya
fasilitas yang kita nikmati, bukan. Namun yang menjadi barometer tatkala Allah SWT memberikan kita nikmat adalah bagaimana cara kita mensyukurinya. Di antara doa yang disebutkan dalam Al-Quran apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Wahai Allah, berikanlah kemudahan kepadaku, auzi'ni an ashkura ni'matak, agar aku mudah, agar aku bisa mensyukuri nikmatmu. Dan Allah sendiri yang bilang wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku, kata Allah SWT, yang bersyukur. Maka semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk yang sedikit itu, senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita tercinta, nabi yang begitu mulia, yang Allah angkat derajatnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang senantiasa tidak luput kita sebut namanya setiap hari. Kita sebut dalam salat-salat kita, dalam adzan dan iqamah, dalam salat-salat kita, dalam ibadah-ibadah kita, senantiasa nama Nabi Muhammad SAW senantiasa kita sebut. Allah Subhanahu wa taala tatkala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita adalah umat terakhir yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan sudah banyak umat-umat yang telah lalu yang mendahului kita. Namun kendati pun demikian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat yang terakhir ini menjadi umat yang terbaik. Dan di antara kebaikan dan di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada umat ini adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah sosok yang paling mulia, yang merupakan semulia-mulianya makhluk yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Tidak ada yang lebih mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala tatkala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah umat terakhir ini. Allah sendiri yang bilang, Allah sendiri yang katakan dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah benar-benar memberikan karunia kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Karunia apa? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah orang yang beriman, di tengah-tengah umat terakhir ini yang merupakan umat terbaik. Allah sendiri mengatakan kita adalah umat terbaik. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Dan yang masuk pertama kali dalam ayat ini adalah para sahabat yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk ke dalam keutamaan ini adalah orang yang mengikuti mereka. Maka di antara karunia terbesar yang Allah berikan kepada umat ini adalah dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, kata Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka orang yang beriman rasulan, seorang rasul, seorang nabi yang mulia dari jenis mereka, min anfusihim. Nabi SAW adalah manusia, dan Nabi SAW adalah makhluk seperti kita. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Apa tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mengapa Allah SWT memberikan karunia yang begitu besar dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah SWT, yatlu alaihim ayatihi. Yang mana seorang nabi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugasnya adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nabi SAW menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umatnya, pada orang yang beriman. Hingga sampai detik ini wahyu itu sampai, dan Allah akan jaga terus sampai hari kiamat nanti. Yatlu alaihim ayatihi
membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan mereka orang yang beriman melalui siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tugasnya adalah menyucikan orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan ayat-ayat tadi. Dibacakan ayat-ayat kepada mereka sehingga dengan ayat-ayat tadi mereka disucikan. Dikeluarkan dari kegelapan, dikeluarkan dari kejahilan, dari zaman yang penuh dengan kegelapan. Allah keluarkan kita, Allah keluarkan orang yang beriman kepada ilmu, pengetahuan, kepada cahaya yang terang benderang, sehingga manusia dapat dengan lurus mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tuliskan. Sehingga manusia tidak tersesat dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat ini mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang Allah utus ini tugasnya adalah mensucikan manusia dari kelamnya dosa dan maksiat menuju pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari buruknya kejahilan, ketidaktahuan kepada ilmu, kepada pengetahuan yang mengantarkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keridhaannya. Wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang nabi ini mengajarkan kepada mereka, yaitu orang yang beriman, kepada umat ini al-kitab wal hikmah, yaitu Al-Qur'an, yang merupakan wahyu yang masih Allah jaga dan akan terus Allah jaga. Tidak sebagaimana kitab-kitab yang terdahulu. Al-Quran yang Allah akan tetap jaga sampai nanti Allah kehendaki, Allah angkat Al-Quran ini dari tengah-tengah orang yang beriman. Lalu apa? Mengajarkan kepada mereka al-hikmah, yaitu sunnah. Mengajarkan kepada umat manusia sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahwasanya aku ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-kitab, yaitu Al-Qur'an, wa mithlahu ma'ah. Dan aku juga diberikan semisal Al-Qur'an, yaitu apa? Sunnah. Bersama dengan Al-Qur'an. Maka ini yang harus terus kita yakini. Karena ini merupakan akidah. Bahwasanya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah umat manusia, di tengah umat terakhir ini, yang mana tidak sah seorang yang hidup di zaman ini semenjak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan seorang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka itu orang Yahudi? Apakah mereka itu orang Nasrani? Apakah mereka itu orang yang mengakui bahwasanya mereka punya agama-agama lain selain Islam? Sungguhnya setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban semua umat manusia, kewajiban seluruh umat manusia yang datang setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain. Seluruh jalan Allah Subhanahu wa taala tutup kecuali melalui jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada agama kecuali apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syariat kecuali apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala utus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Yang itu merupakan tugas besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengaku orang yang beriman, yang tadi Allah sebut di ayat yang tadi kita sebutkan, maka di antara konsekuensi syahadat kita yang kita senantiasa bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Aku bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah syahadat yang mana kita tidak akan masuk ke dalam Islam, tidak akan diterima amalan kita, tidak akan dianggap kita orang yang beriman, orang yang Islam, melainkan dengan kita mengucapkan dan mengikrarkan syahadat, dua syahadat ini. Ini merupakan rukun Islam. Maka di antara
konsekuensi syahadat kita. Tatkala kita mengakui dan mengikrarkan dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan, adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan kita mentaati apa yang Nabi SAW perintahkan, dengan membenarkan apa yang beliau kabarkan, dengan menjauhi apa yang beliau larang, dan dengan kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara dan dengan jalan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana keempat ini tercakup dalam kalimat sunnah. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sunnah, tatkala kita di kesempatan kali ini insyaallah akan membahas tentang mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah yang dimaksud adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah yang dimaksud bukan sunnah secara hukum fikih. Oh, ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, bukan. Namun sunnah lebih luas daripada itu. Sunnah adalah cara beragama. Sunnah adalah jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah at-tariq, cara beragama, jalan yang mana dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hak yang wajib untuk kita penuhi, di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita mengagungkannya. Sunnah di sini sekali lagi bukan sunnah secara artian hukum fikih. Ia adalah yang misalnya sholat maghrib yang kita lakukan tadi adalah sholat yang wajib. Lalu sholat sunnah setelahnya hukumnya sunnah, tidak wajib. Bukan itu. Namun sunnah yang maksud adalah jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana itu mencakup segala apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan juga sunnah. Yaitu berupa apa? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mencakup semuanya di dalam kata sunnah. Maka jangan merasa aneh tatkala kita katakan ada sunnah yang wajib untuk kita lakukan. Karena sebagian orang pada hari ini merasa bingung dan mengejek-ngejek. Kenapa? Sunnah yang wajib. Kok sunnah yang wajib? Katanya. Sunnah ya sunnah, wajib ya wajib. Ini tidak muncul kecuali karena apa? Ketidaktahuan. Padahal sunnah yang dimaksud adalah jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara beragama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah petunjuk. Ia adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Di khutbah hajahnya, senantiasa kita dengar. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang maksud apa? Jalan seluruh yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan di antara makna sunnah, dan yang inilah yang dimaksud dari makna sunnah, al-amalu bil kitab wa sunnah, adalah kita beramal dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ini kita wajib untuk beramal dengan keduanya. Itu yang dikatakan sunnah. Wal iqtida bi salihis salaf, dan kita meniru dan meneladani siapa? Orang-orang salaf, orang yang terdahulu. Apakah seluruhnya? Tidak. Orang-orang saleh, orang terdahulu yang saleh, yang mereka dikenal bahwasanya mereka mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarang salaf, bukan sembarang pendahulu, tidak. Tapi yang benar-benar mengikuti jalannya dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sunnah yang dimaksud. Ma'asyiral muslimin. Maka tadi sudah kita katakan bahwasanya di antara hak dari sunnah ini, dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita mengagungkannya.
mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kewajiban kita untuk menghormatinya, untuk mengagungkannya, untuk tidak meremehkannya. Karena sejatinya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an itu juga merupakan wahyu. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Sekali-kali Nabi Muhammad SAW tidaklah berkata, tidaklah keluar dari mulutnya perkataan berdasarkan hawa nafsunya, tidak. In huwa illa wahyu yuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia katakan tidaklah melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala seorang tidak mengagungkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, tidak mau mengagungkan dan memuliakan sunnah Nabi SAW, itu sama saja ia tidak memuliakan wahyu, tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menyampaikan wahyu itu kepada Nabi SAW. Maka kita akan melihat di kesempatan kali ini bagaimana kita mengagungkan sunnah Nabi SAW. Bagaimana para salaf terdahulu, para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang datang setelah mereka, betapa mereka mengagungkan sunnah Nabi SAW. Kita mulai dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mereka merupakan umat terbaik, yang mereka merupakan generasi terbaik umat ini. Yang kata Nabi SAW, khairu ummati qarni, sebaik-baik umat ini, sebaik-baik umatku adalah yang hidup sezaman denganku. Qarni itu zamanku, yaitu yang hidup bersama Nabi SAW, itu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang yang datang setelah mereka itu para tabi'in, yang mengikuti para sahabat, yang hidup dan bertemu dengan para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang yang datang setelah para tabi'in, itu para atba'ut tabi'in, orang-orang yang hidup dan mengambil ilmu dari para tabi'in. Itu adalah generasi terbaik, 3 generasi terbaik umat ini. Ya, bagaimana mereka memuliakan dan mengagungkan sunnah Nabi SAW. Nah, kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana kuatnya kecintaan mereka kepada Nabi SAW, sehingga kecintaan itu terrealisasi dalam sikap mereka dalam mengagungkan sunnah Nabi SAW. Direpresentasikan langsung oleh mereka dengan pengagungan yang mereka lakukan terhadap sunnah Nabi SAW. Sebelum itu, kita akan masuk di poin yang pertama, itu mengagungkan sunnah Nabi SAW. Ya, kita akan menyebutkan dalil-dalil mengapa kita perlu untuk mengagungkan sunnah Nabi SAW. Kita akan melihat bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala datang memerintahkan kita untuk mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan athar-athar dari para salafus saleh, dari para sahabat, dari para ulama-ulama terdahulu terkait dengan wajibnya kita untuk memuliakan dan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu, mungkin ada yang bertanya, mengapa pembahasan ini penting untuk kita bahas? Mengapa kita perlu untuk mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawaban terbesarnya adalah tatkala kita hidup di zaman ini, di zaman yang telah jauh dari datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup sudah 14 abad setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah begitu jauh zaman kita dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana zaman kita dan semakin menjauhnya zaman terhadap zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat terbaik atau generasi terbaik umat ini, maka semakin jauh seorang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin lemah seorang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran tatkala apa? Keutamaan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman begitu besar. Bahkan di sebuah hadis Nabi SAW katakan apa? Seperti pahala 50 sahabat Nabi SAW, orang yang memegang sunnah Nabi SAW dan bersabar, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW di akhir zaman,
seakan-akan memegang bara api. Dan dalam hadis lain apa? Pahala mereka seperti pahala 50 sahabat. Mengapa? Karena semakin jauhnya zaman dari zaman diutusnya Nabi SAW, maka seorang semakin membutuhkan untuk ditajdid, untuk diperbarui semangatnya, untuk diperbarui pegangannya terhadap sunnah Nabi SAW, untuk diperkokoh, diperkuat. Karena tidaklah datang suatu zaman, melainkan zaman yang setelahnya akan lebih buruk dibandingkan zaman yang sebelumnya. Maka kita akan lihat ya dalil-dalil dari Al-Quran, dari sunnah dan dari perkataan para salafus saleh terkait dengan pengagungan terhadap sunnah Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, di antara begitu banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak boleh sekali-kali, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagi orang yang beriman, yang mengaku dirinya beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan, idza qada Allahu wa rasuluhu amra, tatkala Allah Subhanahu Wa Taala dan rasulnya telah memutuskan suatu perkara, suatu putusan, suatu hukum, tidak boleh dan tidak pantas bagi orang yang mengaku beriman apa? An yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh mereka memiliki pilihan lain selain dari berpegang dan mengambil putusan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan rasulnya. Lihat, Allah Subhanahu Wa Taala mengiringkan setelah menyebut namanya, idza qadallahu wa rasuluhu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah memutuskan suatu hukum, wa rasuluhu, dan rasulnya juga telah memutuskan suatu hukum, maka orang yang beriman tidak boleh memilih atau tidak boleh ada pilihan lain selain berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Ini adalah ayat yang mengingatkan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Tidak boleh tatkala datang sunnah Nabi SAW di hadapan kita, petunjuk Nabi SAW, perintah dari Nabi SAW, lalu kita menawar-nawar terhadap sunnah Nabi SAW. Lalu kita memilih pilihan lain. Padahal Nabi SAW sudah memerintahkan, yang merupakan kewajiban kita sebagai umatnya adalah mengikutinya. Ta'atuhu fima amar, mentaatinya terhadap apa yang diperintahkan. Maka di ayat ini Allah SWT menegaskan bahwasanya wajib untuk orang yang mengaku beriman untuk menjadikan putusan Allah dan Rasulnya adalah putusan yang pertama kali wajib untuk diambil, nggak boleh ada pilihan lain. Ini dalil yang pertama. Lalu di antara dalil dari Al-Quran terhadap wajibnya untuk kita mengagungkan dan memuliakan Nabi SAW dan memuliakan sunnahnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semua kita sudah menghafal. Sungguhnya telah ada suri tauladan yang terbaik pada siapa? Pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa konsekuensinya? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasanya telah ada tauladan, suri tauladan terbaik, adalah dengan kita mengikutinya, dengan kita mengambil sunnahnya, dan di antara konsekuensinya dengan kita mengagungkan sunnah yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara dalil. Lalu di antaranya juga ayat Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdhar." Maka hendaknya berhati-hati, waspada. Siapa? Alladzina yukhalifuna an amri, kata Allah. Yaitu mereka yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yukhalifuna an amri. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau memuliakan dan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Antusibahum fitnah, akan ditimpakan fitnah kepada mereka. Au yusibahum adabun alim, atau ditimpakan adab yang pedih untuk mereka. Tatkala enggak mau mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk, tidak mau memuliakan, tidak mau mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dalil dari Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa shawtin nabi
wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dan janganlah kalian mengangkat suara, memanggil dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, sebagaimana kalian memanggil satu sama lain di antara kalian. Apa ancamannya? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Akan dihapuskan amalan-amalan kalian yang telah kalian lakukan sedangkan kalian dalam keadaan tidak menyadarinya. Ini ancaman. Orang-orang yang mengangkat suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara zahir, yang terlihat, yang nampak. Ini ancamannya seperti ini. Kata para ulama, maka bagaimana yang mengedepankan perkataan selain perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dosa mereka? Bagaimana besarnya ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Tatkala sudah datang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, lalu mereka enggak mau mengagungkannya, tidak mau memuliakannya, bahkan meremehkannya dan mengejek-ejeknya, maka tentu sudah barang pasti ancaman yang lebih besar dibandingkan seorang mengangkat suaranya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya mengangkat suara, Allah ancam akan dihapuskan amalnya. Bagaimana yang mengangkat dan mengedepankan pendapat dia di atas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau memuliakan dan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antara perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Ia merupakan sahabat yang paling mulia di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi." Lihat, ini merupakan tanda bagaimana mereka berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi." Sungguh aku tidak sudi dan tidak bisa dan aku tidak akan meninggalkan sesuatu apapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya illa amiltu bihi, melainkan aku pasti akan mengamalkan sunnah tersebut. Tidaklah ada sedikit pun yang datang dari Nabi SAW dan telah sahih bahwasanya Nabi SAW melakukan sunnah tersebut, melainkan aku akan mengamalkannya juga, kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa inni la akhsha, dan sungguh aku takut, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sungguh aku takut tatkala aku meninggalkan sedikit pun sunnah Nabi SAW, aku takut an azi, kata beliau, aku takut akan tersesat kalau aku enggak mengamalkan sunnah Nabi SAW, kalau aku enggak mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana besarnya pengagungan mereka terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada suatu apapun yang datang dari Nabi SAW melainkan aku akan mengamalkannya, kata sahabat Abu Bakar. Lalu diantara perkataan para salaf yang datang setelah para sahabat adalah perkataan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullah taala. Ya. Kata beliau, la ra'ya li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak boleh ada pendapat lain tatkala sudah datang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh disetarakan. Ya, tatkala sudah datang dengan jelas perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita sandingkan dan kita bandingkan dengan perkataan selain perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Abdul Aziz, tidak boleh ada. Ya, tidak boleh ada pendapat bagi siapapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah sunnah, tidak boleh disandingkan dan menjadi tandingan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkataan para ulama, bagaimana mereka mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ajma'al muslimun. Sungguhnya orang-orang Islam, orang-orang muslimin telah sepakat atas apa? Ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'ha liqauli ahad. Bahwasanya tidak boleh, tidak halal bagi orang yang telah jelas datang kepadanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
Tidak boleh bagi dia apa? Lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahadin. Tidak boleh ia tinggalkan karena perkataan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia. Tatkala sudah datang kepada kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita adalah mengikutinya, mengambilnya, mengamalkannya. Enggak boleh kita tinggalkan karena fulan berkata demikian. Tidak boleh. Ini adalah bentuk peremehan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kita tidak memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antara yang diceritakan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, bahwa suatu hari Al-Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka murid beliau itu Al-Humaidi, murid dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, mengatakan apa? Atakhudhu bihi? Wahai Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, apakah engkau mengambil hadis ini? Apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Maka lantas Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala marah. Tatkala dikatakan demikian, ketika sudah disampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ditanya, apakah engkau mengambil hadis ini, menjadikan hadis ini sebagai pedoman? Lalu apa jawaban dari Imam Syafi'i rahimahullah taala? Kata beliau, ra'aitani kharajtu min kanisah aw alayya zinarun hatta idza sami'tu an Rasulillah hadithan la aqulu bihi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala dengan keadaan marah, emang ente lihat saya keluar dari gereja? Apakah dirimu melihat bosnya aku keluar dari gereja? Atau aku berpakaian dengan pakaian khas para pendeta, sehingga engkau menanyakan kepada aku tatkala sudah aku sampaikan kepadamu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu engkau mengatakan apakah aku mengambil hadis tersebut? Dengan marah. Dalam bahasa lain, emang ente kira aneh Kristen? Ente kira aneh kafir, nggak ngambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Al-Imam Syafi'i marah. Kalau sudah disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dimuliakan hadis, tidak diagungkan. Lalu masih Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan atau pernah ditanya suatu masalah, suatu pertanyaan. Lalu Al-Imam Syafi'i menjawab bahwasanya ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadisnya ini dan ini. Dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu jawaban yang beliau berikan terhadap pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau. Lalu sang penanya ini mengatakan, "Ya Aba Abdillah, taqulu bihi?" Wahai Aba Abdillah, yang merupakan kunyah dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, apakah engkau mengambil hadis ini? Berpendapat dengan hadis ini? Maka beliau seketika itu bergetar tubuh beliau. Lalu beliau marah, emosi. Wa qala ya hadza, wahai yang bertanya tadi, ayu ardin tuqilluni, bumi mana lagi yang akan aku pijak? Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wa ayu sama'in tudhilluni, langit mana lagi yang akan menaungiku? Idza rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan falam aqul bihi, ketika aku sudah meriwayatkan dan menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku tidak mengambil hadis tersebut, lalu aku tidak memuliakan dan mengamalkan hadis tersebut. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan masih banyak perkataan para salaf terkait dengan pengagungan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu poin yang selanjutnya terkait dengan bahwasanya Allah SWT akan mempercepat azab orang-orang yang tidak mau mengagungkan sunnah. Poin yang pertama tadi terkait dengan dalil-dalil kewajiban kita mengagungkan sunnah Nabi SAW. Dan selanjutnya adalah terkait dengan Allah akan mempercepat azab orang yang tidak mau mengagungkan sunnah. Maka dibawakan ya oleh para ulama hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari para salaf terkait dengan orang-orang yang tidak mau mengambil sunnah Nabi SAW, bagaimana Allah SWT mempercepat adab mereka. Di antara yang sering dibawakan oleh para ulama yang merupakan hadis dari Nabi SAW, bahwasanya anna rajulan, bahwasanya salah seorang akala inda Rasulullah SAW, pernah makan di samping Nabi SAW, dekat dengan Nabi SAW. Dia makan pakai tangan kiri. Maka Nabi SAW seketika itu mengatakan, kul biyamin, memerintahkan,
makan pakai tangan kananmu. Dan ini merupakan sunnah Nabi SAW. Apa hukumnya? Wajib kita memakan dengan tangan kanan. Nabi SAW ketika melihat seorang makan dengan tangan kiri, Nabi memerintahkan makan pakai tangan kanan. Lalu dia menjawab, lihat betapa beraninya dia menjawab perintah Nabi SAW. Kata dia, la astati', aku nggak bisa makan pakai tangan kanan. Yang dijelaskan di akhir hadis, bahwasanya sebenarnya dia bukan nggak bisa, tapi dia nggak mau dan nggak memuliakan sunnah Nabi SAW. Dia meremehkan. Lalu apa jawaban Nabi SAW? Lastata'ta. Kalau dia mengatakan saya tidak bisa, maka kata Nabi SAW, kalau begitu engkau tidak akan bisa makan pakai tangan kanan. Karena dia ngejawab, dia nggak memuliakan sunnah Nabi SAW. Dia meremehkan sunnah Nabi SAW. Maka seketika itu diriwayatkan bahwasanya dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Dan seketika itu juga Allah percepat azabnya. Dalam hadis dikatakan ma mana'ahu illal kibar. Tidak ada yang menghalanginya untuk makan pakai tangan kanan kecuali kesombongan. Karena dia meremehkan hadis Nabi SAW dan tidak mau memuliakan dan mengagungkan. Lalu di hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis. Kata beliau, "Anna Rasulullah SAW naha an yushraba min fihi siqa." Bahwasanya Nabi SAW melarang seorang itu minum langsung dari mulut teko. Ini ada larangannya dari Nabi SAW. Nggak boleh seorang ada teko besar lalu dia minum langsung dari mulutnya. Nggak dituangin ke gelas dulu. Ada larangan dari Nabi SAW. Lalu ada seorang dikabarkan, qala Ayyub, berkata Ayyub rahimahullah ta'ala, aku dikabarkan bahwasanya ada seorang yang tidak mengindahkan sabda Nabi SAW tadi. Lalu apa? Dia langsung meminum dari mulut teko sebuah minuman, fakharaja hayyah. Maka tiba-tiba keluar ular dari teko tersebut yang akhirnya membinasakan dia. Ini karena tidak mengindahkan dan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antara yang dibawakan oleh para ulama bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha." Ketika salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, ini hadis Nabi SAW. Ketika salah seorang bangun dari tidur, ya, fala yaghmis yadahu fil ina, maka jangan sekali-kali kalian mencelupkan langsung tangan kalian kemana? Ke bejana. Ini larangan dari Nabi SAW. Hatta yaghsilaha, sampai dia mencucinya dulu. Mencuci di luar bejana, ya, mencuci tangan setelah bangun tidur, baru setelah itu boleh memasukkan tangannya ke kemana? Ke bejana atau ke tempat air. Fa innahu la yadri ayna batat yadu. Karena dia sekali-kali tidak tahu di mana tangannya ini bermalam. Ya, seorang kalau tidur nggak tahu tangannya kemana-mana. Maka kita nggak boleh jadi menyentuh sesuatu yang ada najisnya sehingga menajisi atau membuat najis air tersebut yang kita masukkan tangan kita ke sana. Makanya ada larangan dan petunjuk dari Nabi SAW. Maka ada seorang yang meremehkan sunnah, tidak mau mengagungkannya. Apa yang dia katakan? Dengan meremehkan, saya tahu, kata dia, saya tahu di mana tanganku bermalam, katanya. Karena dia meremehkan. Batat fil firash. Aku tahu dia di mana tanganku bermalam, di mana tanganku ketika aku tidur. Tanganku ada di kasur. Ketika saya tidur, saya tahu tangan saya di mana, nggak akan kemana-mana. Tapi dia mengatakannya dalam rangka apa? Meremehkan dan mengejek. Lalu apa? Fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburihi ila dhira'ihi. Maka ketika masuk waktu pagi, dia menemukan tangannya sudah masuk, mohon maaf, ke duburnya tanpa dia sadari. Ketika sudah masuk waktu pagi. Kenapa? Karena peremehan dia terhadap sunnah. Karena dia tidak memuliakan dan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diceritakan oleh para ulama yang lain, kata Abu Yahya As-Saji
Dia mengatakan, "Kunna namshi fi azqatil Basrah." Pada suatu hari kami berjalan di jalan-jalan Al-Basrah, kota Basrah di Irak. Ila babi ba'dil muhadditsin. Sampai ke suatu pintu di mana di sana berkumpul para tulabul ilm, para muhadditsin, para ahli hadis sedang berkumpul, sedang belajar, sedang menuntut ilmu. Fa asra'na al-mashi. Maka kami ketika melewati mereka sedang belajar, sedang mengambil hadis, kami pun mempercepat langkah kami. Lalu apa? Bersama kami ada seorang yang bodoh, seorang yang nggak ngerti. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan dengan rangka meremehkan, "Irfa'u arjulakum an ajihadil malaikah, la taksuruha." Ketika melewati orang yang sedang belajar, kan dalam sebuah hadis Nabi SAW apa? Para malaikat akan mengepakkan dan menundukkan sayapnya untuk siapa? Untuk para penuntut ilmu. Maka dia berkata dalam rangka meremehkan, ketika melewati mereka yang sedang belajar, kata mereka, hati-hati, jangan sampai kita nginjek sayapnya malaikat, nanti patah, kata dia. Jangan sampai kita nginjek sayap-sayap malaikat, karena ini malaikat lagi naruh sayapnya untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita patahkan sayap itu, nanti sayapnya jadi rusak. Dalam rangka meremehkan hadis Nabi SAW dan tidak mau mengagungkan sunnah Nabi SAW. Maka seketika itu, setelah dia mengatakan demikian, maka falam yazal min mawdi'i, dia nggak bisa bergerak dari tempatnya, tetap di situ, nggak bisa bergerak kemana-mana. Setelah dia mengatakan dalam rangka meremehkan dan nggak mau memuliakan sunnah Nabi SAW, maka dia tidak bisa bergerak dan akhirnya kakinya pun patah dan dia jatuh. Dan masih banyak cerita dan riwayat-riwayat lain yang diceritakan dan dibawakan oleh para ulama terkait dengan bahwasanya Allah SWT akan mempercepat azab orang yang meremehkan sunnah, orang yang tidak mau memuliakan sunnah, orang yang menjadikan sunnah sebagai bahan ejekan dan olok-olokan. Dan insya Allah nanti setelah sholat isya kita akan melanjutkan bagaimana kewajiban kita dan bagaimana apa saja yang harus kita lakukan terhadap sunnah Nabi SAW dan bagaimana cara kita mengagungkan sunnah Nabi SAW dan betapa bahayanya dosa orang-orang yang meremehkan sunnah, orang yang tidak mau memuliakan sunnah. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan setelah kita sholat isya. Semoga Allah SWT berikan kepada kita keberkahan dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan dan memahami apa yang kita pelajari. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita telah membahas dan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalil-dalil wajibnya kita untuk memuliakan dan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap para salafus salih, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, lalu orang yang datang setelah mereka, para ulama, bagaimana mereka menyikapi orang-orang yang tidak memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang perlu kita ketahui juga bahwasanya di antara sikap para salaf, selain yang tadi kita bawakan, bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala marah ketika telah dibawakan hadis Nabi SAW, lalu ditanya, apakah engkau mengambil hadis tersebut atau tidak? Maka beliau marah dan menjelaskan. Maka di antara sikap mereka tatkala mereka menemukan ada orang-orang yang tidak memuliakan sunnah Nabi SAW, di antara sikap yang mereka terapkan adalah dengan memboikot mereka, dengan menghajar mereka, dengan mendiamkan mereka. Ya, dan ini banyak datang dari para salaf, bagaimana tegasnya sikap para salaf, bagaimana tegasnya sikap para ulama terdahulu terhadap orang-orang yang tidak memuliakan sunnah Nabi SAW. Ya, di antaranya
Ini dibawakan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullah taala. Kata beliau, haddatsa Ibnu Sirin rajulan. Suatu hari Ibnu Sirin membawakan hadis kepada seorang laki-laki. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini yang dibawakan kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala fulanun kadza wa kadza. Tapi kata fulan gini dan begini. Tatkala sudah ada datang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mengatakan, tapi fulan berkata demikian. Tapi ada pendapat kayak gini, tapi pendapat ya begini dan begitu. Lalu apa? Ibnu Sirin pun marah. Seorang ulama besar. Apa kata beliau? La ukallimuka abadan. Mulai detik ini aku tidak akan berbicara kepadamu selamanya. Kalau dibawakan kepada dia hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia enggak mau terima, enggak mengagungkan, dan dia membandingkan dengan perkataan selain perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan banyak sikap-sikap semisal yang diterapkan oleh para ulama terdahulu ya terhadap orang-orang yang tidak mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mengingatkan dan menyadarkan kepada kita pentingnya mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya sikap seperti ini sudah biasa dilakukan oleh para salafus saleh, orang-orang terdahulu, para ulama. Bagaimana mereka memuliakan dan menjadikan sunnah Nabi SAW di tempat yang tinggi setelah Al-Quran. Dan petunjuk Nabi SAW mereka jadikan benar-benar petunjuk terbaik. Sehingga apa? Sehingga mereka memuliakannya dengan pemuliaan yang seharusnya. Dan mereka menyikapi orang-orang yang tidak mau mengagungkannya dengan sikap yang setimpal untuk mereka. Dan mengapa tema ini perlu untuk terus kita ingat, terus kita pelajari, terus kita sampaikan? Karena pada hari ini kita temukan banyak sekali pihak-pihak yang berusaha merendahkan dan meremehkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, musuh-musuh Islam berusaha menyebarkan racun-racun mereka, mempengaruhi pemikiran-pemikiran terutama remaja kaum muslimin pada hari ini. Di zaman keterbukaan informasi, banyak yang diberikan syubhat-syubhat terkait dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sudah biasa menjadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan olokan, bahan ejekan. Tidak asing di telinga kita terkait dengan orang yang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW mengangkat celananya di atas mata kaki. Apa mereka katakan? Kebanjiran. Lalu orang yang berusaha merawat jenggot mereka, berusaha menerapkan sunnah Nabi SAW, lalu diejek dengan ejekan yang tidak pantas. Dan betapa banyak pada hari ini para pemuda yang mereka damba-dambakan apa? Mereka yang menyampaikan komedi, mereka yang menyampaikan stand up dengan bahan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan ini sebagai ejekan, sebagai olokan. Maka ini perlu untuk terus kita ingat, terus kita camkan dalam diri kita, dan kita ajarkan, kita ingatkan kaum muslimin terkait dengan pentingnya mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh sedikit pun kita meremehkan. Dan kita sudah dengar tadi bagaimana Allah SWT mempercepat adab orang yang meremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita tidak ingin. Ya. Dan pada hari ini tengah racun-racun yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam, ya sebagian para pemuda, para remaja, ya tidak sedikit yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran semisal. Akhirnya menjadi biasa, menjadi apa? Bahan lelucon di tengah tongkrongan-tongkrongan mereka, bahan candaan. Sunnah Nabi SAW yang mulia ini menjadi bahan ejekan dan olokan. Ya, di tongkrongan-tongkrongan, ketika ada yang sholat diejek oleh mereka,
Lo so alim lo misalnya, ente masih berbuat maksiat juga misalnya, akhirnya diejek-ejek orang yang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW. Maka kita harus yakin bahwasanya kemuliaan adalah dengan kita berpegang kepada Islam, dan kita harus bangga dengan keislaman kita. Kita bangga dengan sunnah Nabi SAW. Jangan merasa malu. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengagungkan sunnah Nabi SAW. Dan adalah dengan kita menerapkannya dalam kehidupan kita. Masyaallah muslimin wal muslimat yang semoga dimurkakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan menyebutkan beberapa bentuk pengagungan terhadap sunnah Nabi SAW. Ketika ada pertanyaan, bagaimana kita mengagungkan sunnah Nabi SAW? Tentu tadi dengan kita mengagungkannya, menempatkannya pada tempatnya, tidak meremehkannya. Ya, di antaranya adalah yang pertama, dengan kita berusaha merealisasikan tauhid. Ini yang pertama. Bentuk pengagungan kita terhadap sunnah Nabi SAW, petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW adalah dengan kita mengaplikasikan tauhid dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena petunjuk yang terbesar yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah tauhid, dakwah kepada tauhid, dan larangan terhadap berbuat kesyirikan. Maka nomor pertama, nomor satu, bagaimana kita mengagungkan sunnah Nabi SAW adalah dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, dengan itulah kita benar-benar mengagungkan sunnah Nabi SAW. Jangan kita mengaku cinta Nabi SAW, kita mengaku mengagungkan sunnah Nabi SAW, lalu kita berbuat syirik, waliyadzubillah. Lalu kita tidak mengindahkan orang yang menyuruh pada tauhid. Padahal ini adalah sunnah Nabi SAW yang paling besar, petunjuk Nabi SAW yang paling besar. Dan di antara tujuan terbesar Nabi SAW diutus di tengah umat ini adalah untuk menyampaikan tauhid. Ani'budullaha wajtanibut taghut, agar orang-orang beribadah kepada Allah dan menjauhkan dari penyembahan terhadap taghut. Lalu di antaranya adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ya, kata para ulama, pengagungan terbesar, bentuk kita mengagungkan setelah tadi kita merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita adalah dengan kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ini adalah bentuk kita mengagungkan sunnah Nabi SAW dengan kita mengamalkannya, mengikuti petunjuk Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan suatu perintah, maka kita kerjakan. Nabi SAW melarang suatu larangan, kita jauhi. Ini adalah bentuk kita mengagungkan sunnah Nabi SAW. Maka jangan sampai pengakuan kita hanya sekedar pengakuan. Setiap orang mengaku cinta Nabi SAW, mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi SAW, diuji cintanya dengan apa? Apakah dia mengikuti Nabi SAW atau tidak? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah," kata Allah. Ya, katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjukku, kata Nabi SAW. Kalau emang benar cinta kita sama Allah Subhanahu wa taala, kalau kita beneran cinta sama Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita nggak ragu-ragu mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kita nggak akan tuh meremehkan sunnah Nabi SAW, nggak akan kita rendahkan sunnah Nabi SAW. Di situ cinta kita diuji, bukan hanya pengakuan belaka, bukan hanya kita sebatas hiasan bibir saja, enggak. Ya, itu yang kedua, dengan kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang ketiga adalah dengan kita menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW kita jauhi. Ini adalah bentuk pengagungan kita terhadap sunnah Nabi SAW. Mengapa demikian? Karena kata para ulama, barang siapa yang membuat-buat ibadah dalam agama ini dengan apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka sejatinya dia telah menuduh Nabi SAW telah mengkhianati risalah. Kenapa? Karena kalau ada ajaran yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW lalu kita kerjakan, itu berarti kita menuduh Nabi SAW tidak menyampaikan apa yang kita kerjakan. Itu berarti kita menuduh Nabi SAW belum menyampaikan semuanya, ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Padahal semua sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Maka apa yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, maka tidak kita kerjakan. Apa yang tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak kita kerjakan. Maka itulah bentuk kita mengagungkan sunnah Nabi SAW.
Kalau kita mengaku mencintai dan mengagungkan sunnah Nabi SAW, lalu kita meninggalkan sunnah justru, lalu kita justru menyibukkan diri dengan apa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, maka pengakuan kita tidak ada artinya. Maka pengakuan kita tidak ada artinya tatkala kita masih menjalankan ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Lalu diantara bentuk kita mengagungkan sunnah Nabi SAW yang keempat adalah dengan kita tunduk dan benar-benar mematuhi seluruh perintah Nabi SAW, menyerahkan diri secara sempurna kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, pada sunnah Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan suatu perintah, maka kita tunduk dan patuh terhadap perintah tersebut. Maka sunnah-sunnah Nabi SAW, kalau kita mengaku ingin mengagungkannya, maka tunduk dan patuhlah. Jangan kita menolaknya, baik itu menolak dengan akal, dan ini banyak orang-orang yang meremehkan sunnah Nabi SAW karena apa? Dengan alasan apa? Tidak masuk akal katanya. Maka kita temukan banyak orang-orang yang meremehkan sunnah Nabi SAW karena katanya tidak masuk akal. Di antaranya apa? Hadis dari Nabi SAW ya, tentang lalat yang jatuh di minuman kalian. Ya, kata Nabi SAW, ya, idza saqatat dzubab fi ina'i ahadikum atau kama qala. Kalau seandainya ada lalat yang jatuh ke bejana kalian, ke tempat minum kalian, falyaghmisha, maka celupkanlah lalat tersebut. Karena kata Nabi SAW, di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap yang lainnya ada obatnya. Ini sunnah Nabi SAW. Maka jangan sampai kita mengedepankan akal kita, lalu kita tidak mau tunduk, tidak mau patuh, lalu kita menolak mentah-mentah sunnah Nabi SAW. Ini nggak masuk akal. Kan lalat kotor, masa kita celupin? Ini kalau yang berkata akal. Tapi kalau yang berkata keimanan kita kepada Allah SWT dan Rasulnya SAW, maka sudah tentu kita akan tunduk dan patuh kepada Nabi SAW. Kita akan membenarkan apa yang beliau kabarkan. Kalau memang itu Nabi SAW yang mengatakan, maka kita sami'na wa ta'na. Maka itu sudah pasti benar, gak mungkin salah. Jangan sampai kita tidak mau tunduk karena kita mengedepankan akal kita yang sangat terbatas ini. Dan sekali-kali, kata para ulama, tidak akan bertabrakan antara dalil, antara wahyu dengan akal. Ini tidak pernah akan kontradiksi. Boleh jadi seakan-akan kontradiksi di pikiran kita, namun sejatinya tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang bertabrakan, tidak ada yang bertolak belakang antara wahyu dengan akal kita. Memang akal kita yang terbatas. Dan boleh jadi ilmu kita, pengetahuan kita yang tidak sampai kepada apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Maka ini diantara bentuk pengagungan terhadap sunnah Nabi SAW. Dan yang kelima, bagaimana kita mengagungkan sunnah Nabi SAW adalah dengan kita memuliakan sunnahnya dan tidak mencelanya. Tidak boleh kita mengejek-ejek, mengolok-olok sunnah. Dan ini sangat bertolak belakang antara mengagungkan sunnah Nabi SAW dengan memperolok-olok. Dan memperolok-olok ini, mengejek sunnah Nabi SAW, dosanya sangat besar, bahkan kepada derajat kekufuran. Orang yang mengejek sunnah Nabi SAW, mencela orang yang berusaha mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka para ulama menjelaskan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW, bahwasanya hukum bagi mereka yang melakukan itu, baik itu dengan sengaja, baik itu karena bercanda. Tapi banyak pada hari ini akan cuma bercanda, bercanda doang kita, nggak beneran kok. Atau misalnya kita ingatkan, lu kaku lu misalnya, kamu terlalu kaku, kita cuma biar happy aja, jangan terlalu kaku katanya. Dengan menjadikan sunnah Nabi SAW sebagai olokan, sebagai bahan ejekan, bahan tertawaan. Perlu kita sadari, ini merupakan diantara bentuk kekufuran. Boleh jadi kita melakukan itu dan
boleh jadi itu membuat kita terjerumus kepada kebinasaan, kepada kekufuran, waliyadzubillah. Maka kalau kita pernah melakukannya, kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar. Dan jangan sampai kita ridho dan rela ketika kita duduk bersama teman-teman misalnya. Lalu ada yang nyeletuk menjadikan agama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Rasulnya, menjadikan Al-Quran, menjadikan syariat sebagai bahan olokan. Jangan sampai hati kita ridho. Kita wajib untuk membela sunnah, mengagungkan sunnah, mengingatkan bahwasanya ini tidak boleh. Bahwasanya perbuatan yang Anda lakukan ancamannya dapat mengantarkan kepada kekufuran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum." Tatkala ada orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka sedang berperang di peperangan Tabuk. Mereka sedang pulang setelah berperang. Orang-orang munafik ini kadang-kala ikut juga perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Mereka lagi ngobrol-ngobrol, lagi istirahat sejenak, sepulang dari perang, mereka akhirnya menjadikan Nabi SAW sebagai bahan tertawaan. Kata mereka, "Ma ra'ayna mithla haula'il qurra arghaba butunan." Kata mereka, kami nggak pernah lihat orang yang lebih besar perutnya dan lebih dusta lisannya dan lebih pengecut ketika berperang selain mereka, yaitu sahabat Nabi SAW. Mereka menunjuk pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini orang-orang munafik. Lalu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum. Seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, kenapa kok mereka berani melakukan itu? Wala yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Mereka akan berkata apa? Kami kan bercanda doang. Kami hanya bercanda saja. Ini hanya senda gurau saja, enggak beneran. Kita cuma biar fresh aja, biar hilang capek kita habis perang. Itu yang mereka akan katakan. Maka kata Allah apa? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kata Allah SWT, katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengejek-ejek, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian menjadikan itu bahan olokan? Lalu apa kata Allah? La ta'tadiru. Jangan kalian minta maaf. Nggak usah kalian minta udzur, nyampaikan alasan-alasan kalian, nggak usah, kata Allah SWT. Qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah. Kalian sungguh telah kufur setelah kalian beriman. Ini ancaman dari Allah SWT langsung dan didukung oleh hadis Nabi SAW. Ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang remeh. Meremehkan sunnah Nabi SAW, apalagi sampai mengolok-olok, mengejek-ejek, ancamannya besar, bisa mengantarkan kepada kufuran. Dan telah kita sampaikan tadi, boleh jadi Allah akan mengadab dan mempercepat adab orang yang meremehkan sunnah Nabi SAW di dunia sebelum di akhirat, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingatkan diri kita, kita ingatkan anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Dan kita kalau melihat pada hari ini bagaimana di media sosial mereka mengatakan dengan mudahnya meremehkan sunnah Nabi SAW. Bahkan yang lebih dari itu, mereka mengejek orang yang berusaha menjalankan agama Islam. Mereka memberikan julukan-julukan yang tidak pantas, mengatakan mabuk agama misalnya. Mengejek-ejek Nabi SAW, mengatakan Nabi SAW adalah ya hanya pendongeng saja, katanya. Apa yang disampaikan itu tidak benar, katanya. Dan julukan-julukan lainnya yang membuat miris hati kita. Dan kita sebagai orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, kita mengaku bosnya kita mengikuti sunnah Nabi SAW, kita berusaha mengagungkan sunnah Nabi SAW, berusaha kita agungkan sunnah Nabi SAW dalam hati kita, dalam keseharian kita. Dan kita ingatkan keluarga kita, kita ingatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita, agar kita semua mengagungkan sunnah Nabi SAW. Ya, dan ini sangat penting untuk kita terus ingatkan, terus kita sampaikan. Ya, karena boleh jadi mereka tidak tahu. Maka kita harus kasih tahu, harus kita tegakkan hujah kepada mereka, agar mereka berhenti dari mereka mengejek-ejek sunnah Nabi SAW. Maka mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah SWT berikan keberkahan kepada kita, berikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Dan semoga kita termasuk di barisan orang-orang yang membela sunnah Nabi SAW, orang yang berusaha mengagungkan sunnah Nabi SAW, orang-orang yang berusaha memuliakan
sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Kita yang menganggap mengejek sunnah Nabi SAW dan merendahkan sunnah Nabi SAW itu hanya sebatas ucapan dan candaan belaka, ingat hadis Nabi SAW. Kata Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu bil kalimah, boleh jadi dia mengucapkan satu kalimat saja, satu kata, min sakhatillah, yang itu termasuk kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah meremehkan sunnah Nabi SAW. La yulqil habalan, yang ia tidak memperdulikan apa yang dia katakan. Dia menganggap itu remeh, menganggap itu biasa. Yahwi biha fi jahannam. Padahal perkataan yang dia ucapkan itu dapat membuat dia terjerumus dan terjerembab ke dalam api neraka. Karena satu kata saja, karena satu perkataan saja, karena satu dua kalimat saja, itu bisa membuat kita terjatuh ke dalam api neraka. Maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepadanya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kaum muslimin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Semoga kita semua dapat mengamalkan dari apa yang telah disampaikan. Baik, di akhir sesi mungkin ada jamaah yang ingin bertanya secara langsung. Tafadhol. Sebelum Anda membacakan dari pesan yang masuk melalui WhatsApp dari Umahat. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Tadi dijelaskan tentang mengagungkan sunnah Nabi Muhammad. Kalau kita tidak mengagungkan maka Allah akan percepat azab, Pak Ustadz ya. Kemudian tadi disampaikan ada 3 contoh. Yang pertama adalah makan dari tangan kanan. Kalau kita tidak melakukannya maka Allah akan mempercepat azab. Yang kedua, contoh kedua tadi yang bangun tidur ya, bangun tidur membasuh dulu kan. Terus yang ketiga apa Ustaz tadi Pak? Bukan lalat, yang keempat. Yang kedua yang tadi itu ya itu ada itulah. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Jadi untuk status hukumnya bila kita tidak menggunakan tangan kanan, ya kan, kemudian itu apakah secara hukum akan menjadi dosa Pak Ustadz, akan dihitung sebagai dosa kita, dan nanti ini karena Allah menyegerakan azabnya, ya kan. Kalau ini dihitung kita tidak makan, tidak menggunakan kanan atau mendapatkan dosa, ini akan dihitung kelak, kita akan dihisapkan pada saat itu akan diperhitungkan. Itu aja pertanyaan besar. Jadi bila mana kita tidak mengagungkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang tadi itu ada 4 contoh, statusnya bagaimana Pak Ustadz? Apakah ini berdosa buat kita? Menjadi catatan dosa buat kita Pak Ustadz, yang nanti akan dihisap kelak di padang mahsyar ya, gitu. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, jazakumullah khairat atas pertanyaannya. Ya. Tadi di antara contoh yang kita sebutkan adalah hadis Nabi SAW perintah untuk makan dengan tangan kanan. Dan bagaimana ketika seorang makan dengan tangan kiri? Tentu yang pertama tadi di antara petunjuk Nabi SAW adalah makan dengan tangan kanan. Dan apakah orang yang makan tangan kiri misalnya, lantas dia hanya dengan dia makan tangan kiri lalu dia berdosa? Maka jawabannya, ketika memang dia ada penghalang, ada hal yang memang menghalangi dia untuk melakukan sunnah Nabi SAW ini, ya, dan banyak penghalang-penghalangnya yang membuat dia akan dicatat sebagai udzur untuk dia tidak makan dengan tangan. Tentu ini sebuah udzur. Ketika memang dia tidak bisa makan dengan tangan kanan, sama sekali tidak bisa, terhalang dari mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka ini dia diberi udzur. Namun ingat tadi hadis yang kita sampaikan ada catatannya. Apa? Ma mana'ahu illal kibr.
Ya, tidak ada yang menghalangi dia untuk makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan. Sebenarnya dia bisa. Sebenarnya dia bisa makan pakai tangan kanan. Tapi dia mengatakan karena meremehkan dan sebagai bentuk kesombongan dia, ya, kesombongan dia terhadap sunnah Nabi SAW dan tidak mau memuliakan sunnah Nabi SAW, maka dia menjawab dan dia protes, seakan-akan protes kepada sunnah Nabi SAW. Maka ini tentu dan pasti sudah dicatat sebagai dosa. Yang seperti ini dicatat sebagai dosa. Kenapa? Karena dia benar-benar meremehkan dan tidak ada yang menghalanginya kecuali kesombongan. Adapun ketika misalnya, ya, ada sunnah-sunnah Nabi SAW, kata para ulama yang di bab adab, ya, kata para ulama di antara kaidahnya, ya, larangan Nabi SAW yang di sana masuk ke dalam bab adab itu dihitung ketika ada larangan, maka dihitung larangan itu sebagai larangan makruh, tidak sampai haram, tidak sampai haram. Tapi ini tidak berlaku di semua atau tidak bisa diterapkan di semua hadis-hadis atau di semua dalil-dalil yang datang dari Nabi SAW. Tapi ada ketentuan-ketentuannya. Maka ketika seorang tadi misalnya dia terhalang untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW, memang benar-benar ada uzur. Ya, ada uzur dia yang menghalangi dia untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka dia diberikan uzur. Dan tidak ada dalam rangka meremehkan, sama sekali di hatinya tidak ada sebagai bentuk kesombongan dia atau meremehkan. Contoh misalnya kita berikan contoh yang lain, misalnya sunnah-sunnah Nabi SAW yang lain. Contoh misalnya apa? Walaupun sebagian sunnah Nabi SAW ya diperdebatkan atau para ulama berbeda pendapat terhadap hukumnya. Misalnya hukum sholat jamaah. Ya, hukum sholat jamaah. Sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, maka ketika kita meyakini bahwa ini adalah hukumnya wajib, maka kita terapkan atau kita laksanakan kewajiban tersebut. Dan nggak boleh ada di hati kita nggak mau sholat jamaah karena kita meremehkan sunnah Nabi SAW. Ngapain kita sholat jamaah? Sehingga kita nggak mengagungkan sunnah Nabi SAW atau petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka yang seperti ini yang akan dicatat sebagai sebuah dosa. Ya, sebagai sebuah dosa. Yaitu wallahu ta'ala alam. Jadi intinya apa yang datang dari Nabi SAW, ya, apakah itu tadi larangan misalnya atau perintah, maka jangan sampai kita meremehkan dalam hati kita. Ini poinnya yang membuat dicatat sebuah dosa, diantaranya adalah karena kita meremehkan, karena kita tidak mengagungkan, karena kita tidak mau tunduk dan patuh pada sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ya. Assalamualaikum, ini Ustaz. ya, Waalaikumsalam. Doa kunut Ustaz. Jadi waktu si fulan sudah meluruskan warisan, tetapi ada salah satu yang protes gitu, langsung ke depan, langsung mengatakan bahwa di sini nggak ada doa kunut. Kalau doa kunut mungkin di tempat lain. Dia disuruh tidak usah sholat. Oh baik kalau gitu, terus dia dan langsung dia memberikan, silakan lalu gitu, silakan aja kalau saya pakai doa kunut, kalau enggak silakan. Jadi itu bagaimana menurut antum Ustaz? Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Sebelum Anda menjawab, meneruskan yang tadi di pertanyaan yang sebelumnya, terkait dengan apakah seorang akan dituliskan sebuah dosa ketika dia melanggar perintah Nabi SAW. Jawabannya iya. Ya, ketika dia tidak mau tunduk dan taat, apakah dia terus dicatat sebagai dosa? Ya, kalau memang itu sebuah kewajiban, sebagaimana tadi perintah untuk memakan dengan tangan kanan, apakah dia kalau makan dengan tangan kiri tadi tanpa udzur, tangan kanan bisa sebenarnya dia makan dengan tangan kanan, itu perintah Nabi SAW. Kul biyaminik, ini perintah. Apakah berdosa? Iya, dikatakan berdosa, dan kata para ulama dicatat terus ketika dia selama dia masih melakukan dan melanggar perintah tersebut, maka dia dicatat sebuah dosa. Contohnya apa? Menutup aurat misalnya.
Ini adalah sunnah Nabi SAW, petunjuk Nabi SAW untuk menutup aurat bagi wanita dan bagi laki-laki. Maka barang siapa yang dia selama hidupnya misalnya membuka aurat, apakah dicatat sebagai sebuah dosa? Dicatat sebagai sebuah dosa. Karena konsekuensi dari syahadat kita yang sebagaimana tadi kita telah sebutkan adalah dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian terkait dengan yang tadi ditanyakan, ya, sebagaimana kita tahu doa kunut di sholat subuh merupakan khilaf bainal ulama. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan itu adalah sunnah. Ada yang mengatakan itu adalah bid'ah. Ya, bukan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata para ulama, la inkara fi sayyidil ijtihad, tidak ada pengingkaran dalam permasalahan ijtihad. Namun yang tadi perlu untuk kita tekankan atau jelaskan, dia sholat di misalnya di masjid yang memang biasa untuk tidak melakukan doa kunut, ya. Maka doa kunut ini kembali kepada imam, ya. Kan sudah ada imam rawatib yang ditunjuk, yang ditunjuk oleh orang-orang jemaah atau yang lainnya, memang untuk dia menjadi imam tetap. Ini harus ada di setiap masjid. Nah, maka kita berikan ini kepada imam. Dia memiliki kewenangan. Kalau memang sekiranya sudah ada kesepakatan misalnya, atau memang sudah diberikan arahan, atau memang imam tersebut dan jamaah yang lainnya tidak meyakini bahwasanya kunut dalam sholat subuh adalah sebuah sunnah, maka ya tidak dilakukan. Seharusnya tidak dilakukan. Berarti memang jamaahnya meyakini itu bukan sunnah misalnya. Dan imam yang biasa menjadi imam misalnya tidak ada dalam kondisi ini, tidak ada imamnya, tidak hadir, lalu yang menggantikan ya ikuti kebiasaan mereka. Ya, tapi tidak benar juga tatkala kita misalnya memang kita tidak tahu, akhirnya kunut. Lalu kita misalnya sampai mencecar atau sampai kita salah-salahkan misalnya, atau kita permalukan di depan umum, ini juga tidak benar. Ya, karena ini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Bahkan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, bagaimana kondisi ketika seorang sholat di belakang imam yang kunut. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan sebelumnya kata Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mengatakan ya ikut mengangkat tangan untuk mengaminkan doa kunut. Walaupun sebagian ulama juga mengatakan tidak perlu untuk mengangkat. Artinya ini permasalahan yang berbeda pendapat di dalamnya, sehingga kembali tadi kepada imam yang ditunjuk untuk menjadi imam rawatib di sebuah masjid, dia memiliki kewenangan. Seperti misalnya contohnya qomat. Qomat ini hak siapa? Hak imam. Maksudnya apa? Imam muncul baru qomat. Sebenarnya bukan hak jam. Walaupun jam sudah bunyi, tapi imam belum muncul, maka tidak boleh seorang muadzin qomat. Sampai memang ada imam yang ditunjuk, memang ada yang sudah yang ditunjuk, lalu dia muncul, maka baru qomat. Yang kita saksikan pada saat ini terbalik. Jam sudah bunyi, qomat baru imam muncul. Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yang terbaik, dan terkadang mohon maaf, ya ini bukan kita sedang menyalahkan tapi yang kita katakan yang sesuai sunnah dari Nabi SAW. Orang ketika masuk masjid, ya sholat. Selama belum ditegakkan sholat berjamaah, ya, maka sunnahnya adalah sholat. Bukan berdoa dengan berdiri misalnya. Sholat. Kalau memang qomat, ya udah kita batalkan. Kalau memang masih panjang, atau kalau tinggal dikit lagi, kita sempurnakan dengan cepat. Ini juga perlu perhatian. Masalah imam, ya, ini imam itu diberikan kewenangan, diberikan ya, kebebasan dalam hak dia menjadi imam. Ya, tadi masalah qomat atau masalah yang lainnya dalam sholat, karena dia bertanggung jawab. Imam yang bertanggung jawab terhadap sholat makmum. Kalau imam yang dia lupa atau salah atau yang lainnya, maka imam yang menanggung dosanya. Maka dia punya kewenangan di sana. Di antaranya adalah tadi terkait dengan kunut. Allah taala. Nah, cukup ya. Nah, jazakumullah khairan. Semoga
apa yang disampaikan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amalan-amalan soleh kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.